Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun materi kita pada hari ini yaitu tentang materi Al-Quran Hadis yang berjudul tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Maha Kuasa, kekuasaannya tiada batas. Alam dan seluruh isinya ini ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak dapat menjangkau kekuasaan Allah itu dengan cara pemikiran, pendengaran, penglihatan, dan apa yang kita rasakan yang berhubungan dengan pemikiran manusia. Karena manusia itu mempunyai pemikiran yang terbatas sehingga tidak dapat menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Seperti hadis qudsi yang berbunyi, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh segala sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Hal itu menyiratkan bahwa Allah itu mengetahui manusia tidak sanggup menjangkau apa yang ada di sisinya. Yang kedua, kita bahas tentang rahmat Allah. Rahmat Allah itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti belas kasih Allah. Kata rahmat itu memiliki makna yang luas, yaitu seperti karunia yang ada di alam ini, berupa materi maupun non-materi bisa dikatakan sebagai rahmat. Allah mempunyai dua sifat. Yang pertama itu sifat Rahman, yang yaitu kasih sayang yang diberikan kepada semua makhluknya, baik yang di bumi maupun yang di langit. Yang kedua yaitu bersifat Rahim. Sifat Rahim ini hanya diberikan Allah kepada hambanya yang beriman kepadanya saja. Adapun kandungan dari isi surat Al-Fatir ayat 2 yaitu apa saja yang diantara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup melepaskannya setelah itu. Dan dialah Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Yang kedua, surat As-Sam ayat 1-10 yang berisi tentang penjelasan bahwa matahari itu bersinar pada pagi hari dan tenggelam di sore hari, dan muncullah setelah itu bulan. Dan selanjutnya ada kalimat beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh rugilah orang yang mengotorinya. Maksudnya yaitu beruntunglah orang yang menaati Allah dan membersihkan dirinya dari akhlak tercela dengan berbagai hal yang hina. Beruntunglah orang yang disucikan jiwanya oleh Allah, dan merugilah orang-orang yang jiwanya dibuat kotor oleh Allah. Kita dapat menyucikan diri kita dengan cara berdoa kepada Allah, dan jangan lupa berdoa kepada Allah dan mengerjakan sholat 5 waktu. Yang terakhir, surat Ali Imran ayat 190 yang berisi tentang penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam itu merupakan tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini hanya diketahui oleh ulul albab, yaitu orang yang senantiasa berpikir dan berzikir. Kita harus berpikir dan tafakur yang benar bahwa penciptaan alam ini beserta isinya tidak ada yang sia-sia. Kita harus berpikir dan tafakur yang benar untuk melahirkan kedekatan diri kepada Allah dan senantiasa berdoa kepadanya. Hikmah mempelajari surat Al-Fatir, surat As-Sam, dan surat Al-Imran yaitu untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah dan senantiasa mengambil hikmah yang terbaik atas fenomena atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan bersyukur sebagai wujud hamba yang bertakwa.
kita senantiasa melakukan upaya pada diri sendiri maupun orang lain mengenai terjadinya siang dan malam, beserta seluruh isi yang terkandung di dalamnya, sebagai sarana untuk berzikir dan memuji kekuasaan Allah. Selanjutnya, kita bisa selalu berupaya mencari rahmat Allah dengan cara taat kepadanya. Dan yang selanjutnya, selalu berupaya untuk dapat menjalankan ibadah sesuai tuntunan agama. Selanjutnya, menjalankan sholat 5 waktu dengan tertib. Demikianlah pemaparan materi Al-Quran Hadis tentang kekuasaan dan rahmat Allah. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan manfaatnya dari surah-surah yang terkandung di dalamnya dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.